Ya. Wah, baru. Good. Thank you semua sudah memberikan informasinya, dan apapun yang pada malam hari ini kita bagikan, semoga kita doakan semoga menjadi suatu berkat bagi teman-teman semua, apa yang nanti Pak Kelvin bisa bagikan. Oke, Pak Kelvin, pertama-tama kita mau kenal Pak Kelvin secara pribadi dulu nih, Pak Kelvin. Pak Kelvin lahir di mana, Pak? Saya asli Medan, Pak. Saya asli Oh, Medan. asli Medan. Ya. Oke. Anak berapa, Pak? Anak 3, istri 1, Pak. Jangan dibolak-balik. Oh iya dong. Oke, teman-teman. Anak 3 ya. Sudah umur berapa, Pak, sekarang anaknya, Pak? Anak saya paling besar sekarang umur 16, yang nomor 2 14, yang nomor 3-nya 12, Pak. Jadi selisih 2 tahun semuanya. Oke, cewek cowok? Yang pertama cowok, yang kedua dan ketiga cewek. Oke. Wah, nice. Harmonis banget ya. Pak, kalau boleh tahu nih, Pak, Bapak ini melakukan bisnis ini generasi pertama atau generasi kedua, Pak? Oh ya, mungkin saya kayaknya baby face ya, Pak, ya, wajah saya, Pak. Jadi. Oke. Makanya pertanyaan nih, ini masih muda banget kelihatannya. Kalau dibilang 25 tahun, orang percaya, Pak? Tahun ini saya umurnya 24 tahun, Pak. Enggak, bercanda. Saya tahun ini 42 tahun, Pak. Jadi saya mulainya di umur 23, saya udah berbisnis ya. Namun sebelumnya saya 7 tahun, Pak, kerja dulu sebagai profesional. Boleh tahu, Pak, 7 tahun tuh kerja apa, Pak? Nah, jadi saya waktu SMA, jadi waktu itu masih SMA, Pak ya. SMA saya sudah setengah hari kerja di perusahaan pelayaran, setengah hari, Pak ya. Nah, jadi waktu kuliah 4 tahun, saya kerja di perusahaan galangan kapal. Jadi memang basic kerjaan saya memang setiap hari harus melihat laut nih, Pak Yanto. Jadi ketika 2002 ketika saya pindah ke Jakarta memulai usaha, ya saya diajak berpartner oleh kakak ipar saya. Nah, inilah ya. Jadi pertama kali 2002 saya merantau ke Jakarta. Nah, saya udah langsung mulai ekspedisi di bidang transportasi laut ini, Pak Yanto. Oke. Nah, ini berarti ada cikal bakalnya ya. Justru tadi saya mau tanya nih, Pak, kenapa Bapak pilih bisnis transportasi? Ada alasan khusus nggak, Pak? Oke, ini kalau saya boleh ya jawab jujur sih, sebenarnya bisnis transportasi ini saya sama sekali tidak ngerti, Pak, awalnya. Sama sekali tidak ngerti. Karena 7 tahun saya bekerja sebagai profesional, saya kerja di pelayaran dan saya kerja di galangan kapal, itu tidak pernah menyentuh yang namanya logistik. Jadi sama sekali nggak tahu seluk-beluk logistik. Nah, kebetulan memang kakak ipar saya di Medan, dia waktu itu mau mengekspansi, dia udah besar, dia udah buka di Medan, dan dia nanya, mau nggak kamu ke Jakarta ini ya, kita sama-sama joinan, kita kembangkan bisnis transportasi ini ya kan. Ya namanya juga anak muda, Pak ya, masih lajang waktu itu ya, belum ada tanggungan, ya langsung mengiyakan, Pak, karena kan memang mindset saya dari sejak muda saya ingin jadi pengusaha. Jadi ketika ada tawaran seperti begini ya saya langsung ambil ya. Begitu lulus kuliah saya langsung berangkat ke Jakarta dan mulai sebagai entrepreneur ya sampai hari ini, Pak, 2021 ini. Pak, ini menarik nih, Pak. Banyak teman-teman yang merasa masuk ke sebuah industri harus paham semuanya. Nah, tapi Bapak tadi memberikan contoh bahwa pada saat Bapak masuk ke industri transportasi, Bapak awalnya nggak ngerti apa-apa, Pak. Bagaimana, seberapa cepat dan bagaimana Bapak mengawali sehingga Bapak begitu bisa sukses di bisnis transportasi, Pak? Ya, boleh ini, Pak, kalau boleh saya bilang sih, walaupun saya nggak ngerti bisnis ini sama sekali awalnya, namun kakak ipar saya memang dia sudah ngerti duluan. Jadi dalam waktu sesingkat mungkin ya saya belajar secepat mungkin juga, saya menyerap semua ilmu-ilmunya. Ya 3 bulan lah sampai 6 bulan tuh ya istilahnya belajar dari pagi sampai malam, sambil belajar, sambil bekerja, sampai praktek langsung, Pak. Jadi ini yang membuat saya langsung cepat bisa. Nah ini ya, tapi awalnya pasti, Pak, ya namanya juga belum ngerti bisnis, ya kita langsung dicemplungin begitu ya. Ya pasti diomelin juga sih sama customer.
Nah, tapi ini Oke. mungkin yang bisa saya sharing di sini, kalau memang memulai sebuah bisnis, ya usahakan kita memang harus memahami bisnis tersebut. Tapi kalau kita memang nggak memahami, minimal kita punya partner atau ada mentor atau seseorang yang bisa membimbing ya kita berbisnis sampai benar-benar berhasil. Jadi jangan karena kita lihat orang berhasil, kita ikut-ikutan. Nah, ini sungguh sangat berbahaya. Ini menurut saya nih, Pak Yanto. Oke, good, good. Tapi jadi artinya gini, kalau saya boleh simpulkan, salah satu kunci keberhasilannya adalah diberikan partner yang memahami bisnis itu ya. Jadi ada mentornya ya. Betul, betul. Itu partner yang sudah menguasai bisnis ini, kita harus punya partner yang sudah mengerti bisnis ini. Atau kita sudah mengerti bisnis ini, kita ingin berkembang, kita mungkin mengajak pemodal misalnya. Kita mengajak orang-orang yang mengerti bisnis ini juga, tapi mungkin di bidang yang berbeda ya. Contoh misalnya, saya jagonya di marketing, atau saya jagonya di operasional, tapi keuangan saya lemah misalnya. Nah, saya mungkin berajak atau berpartner dengan rekan-rekan yang jago di keuangan. Nah, kalau seperti begitu, itu namanya bersinergi, bisnisnya nanti dia akan lebih cepat tumbuh lagi, Pak Yanto. Oke, jadi salah satu kunci pertumbuhan yang cepat adalah memiliki partner yang cepat juga ya. Ya, betul. Saling mengisi, Pak. Jadi saling mengisi. Pak, boleh saya sharing ini ya, Pak? Ini boleh nih. Saya lagi baru mau saya sharing itunya. Ya, Pak Yanto aja, Pak. Sorry. Oke. Nggak apa-apa. Oke, bentar ya. Saya akan sharing ke teman-teman Home Transporindo. Website-nya Home Transporindo. Teman-teman udah bisa lihat? Belum ya? Belum. Di tempat saya masih belum. Nah. Oke. Iya, Pak. Pak, boleh Pak dijelaskan ini Bapak layanannya apa aja Pak dari industri dari bisnis yang Bapak miliki? Oke, jadi mungkin Bapak Ibu yang belum mengenal bisnis transportasi yang saya jalankan ini, saya melayani pengiriman barang. Ya, ini mungkin lebih ke pabrik ya. Jadi kayak contoh misalnya customer saya yang termasuk customer besar seperti Garuda Food, Bogasari, Bimoli, Softtek, ya pengiriman barang mereka itu banyak dan besar-besar. Jadi memerlukan sebuah tempat yang namanya kontainer. Nah, kalau Bapak Ibu di sini melihat kapal ya, kapal ini ada kontainernya ya. Itu isinya yang paling kecil saja itu satu box kontainer itu panjangnya saja 6 meter. Yang kontainer tipe kedua itu panjangnya 12 meter, tinggi kurang lebih 2 meter lebih. Jadi satu kontainer yang 6 meter saja itu isinya sudah sekitar 26 meter kubik. Artinya itu kalau ya satu ruangan yang ukuran 4x3, yaitu kalau diisi barang sampai 3 meter tinggi ke plafon itu penuh semua dengan barang. Nah, jadi tugas saya memang melayani pengiriman barang pabrik-pabrik dari pabriknya sampai ke tujuan. Contoh misalnya dari Jakarta, saya kirim ke Makassar. Nanti saya menyediakan kontainer, saya menyediakan truk, saya menyediakan kapalnya, dan ini saya antar sampai ke gudang mereka yang di daerah, contoh di Makassar tersebut. Nah, inilah yang saya lakukan selama 19 tahun terakhir ini, Pak Yanto. Oke, thank you Pak infonya. Nah, Pak, pertanyaan selanjutnya, di dalam membangun bisnis yang sudah 20 tahun, ini pertanyaan inti nih Pak. Ya. Apa yang membuat Bapak bisa bertahan begitu lama, Pak? Oke, kalau mungkin nomor satu, ini karena bisnis ini kan partneran Pak ya. Jadi saya juga kita bertiga ya. Saya punya partner ada 2, satu kakak ipar saya. Dia tugasnya memang untuk mengurus armada Pak. Jadi truk ya semua armada beliau yang ngurus. Satu lagi partner saya dia yang mengurus keuangan. Jadi saya sendiri saya mengurus marketing dan operasional. Jadi kami bertiga punya keahlian yang berbeda-beda Pak. Jadi selama ini banyak orang yang karena keahlian berbeda itu jadi timbul semacam ini ya pertentangan ya. Justru di kami itu semacam sinergi. Kami saling melengkapi Pak. Karena tanpa satu sama lain ya kami juga nggak bisa
berbuat lebih banyak. Nah, jadi nomor satu menurut saya kita harus punya partner yang tepat dulu. Ya, ini dalam hal untuk partner berbisnis. Nah, yang nomor dua, Pak, kalau pengalaman saya ya kita harus punya tim yang tepat. Tim yang tepat di sini yang saya bilang nomor satu kejujuran, Pak. Jadi karyawan yang bekerja di Transporindo itu nomor satu harus jujur. Karena kalau tidak jujur ya ini kan kita menyangkut pengiriman barang orang lain juga, Pak. Kalau misalnya mereka tidak jujur, nyuri segala macam, nah ini adalah reputasi ke nama perusahaan juga. Nah, yang untuk nomor 3 menurut saya sih kita harus terus belajar, Pak ya, mengupdate ya kayak seperti hari ini. Kita tidak pernah menyangka ya online sedemikian hebat, sedemikian dahsyat ya. Tadinya yang punya toko, yang punya mall, yang punya segala macam, bisnisnya hari ini sudah berbeda sekali ya. Jadi 3 poin ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Ini untuk bisnis itu mau lebih berkembang, Pak. Oke, Pak. Sebelum saya bertanya lebih lanjut, boleh nggak Pak? Ini kan ada teman-teman yang lain nih, mungkin saja juga berkaitan bisnisnya gitu ya. Nah, ini yang domestik, ekspor, import, Bapak boleh jelaskan Pak ke teman-teman, siapa tahu mereka juga butuh layanan Bapak di dalam transportasi, Pak. Oke, nah kalau domestik itu kan ya Indonesia ini ada 34 provinsi ya, jadi tiap-tiap provinsi pasti ada pelabuhannya. Nah, jadi memang tugas saya ya berusaha untuk mengirim ya. Kalau misalnya kayak pabrik, nah contoh di sini kan pabrik yang sudah bekerja sama dengan Transporindo ada Garuda Food, ya ini ada Santos. Santos itu kapal api ya, kapal api itu satu bulan saja barangnya bisa ratusan kontainer, Pak. Ya, kayak Softex juga ya itu satu bulan barang juga ratusan kontainer. Jadi itu dikirim ke berbagai penjuru di seluruh Indonesia. Nah, jadi tugas saya sebagai ekspedisi, sebagai logistik, ya ini mengirim ya dari pabrik mereka sampai ke tujuan, ya bahkan sampai ke Papua, ke wilayah-wilayah terpencil ya. Mungkin hari ini kalau saya ngomong Dobo, ada yang pernah dengar nggak Dobo? Ya, Dobo itu sebuah kota di Indonesia juga, di hampir yang berbatasan dengan Papua. Ya saya juga baru tahu ada nama Dobo ya di Indonesia ya. Mungkin Bapak Ibu juga baru hari ini ada yang baru tahu juga. Jadi Indonesia ini sangat besar sekali ya wilayahnya, dan ini merupakan keuntungan bagi kita sebagai pengusaha. Ya kalau untuk misalnya mengekspand bisnis, untuk memperbesar bisnis, Indonesia ini sangat-sangat besar sekali. Jadi domestik ini ya dari Aceh sampai Papua, Pak. Jadi pengiriman kami yang lakukan yaitu yang saya maksud dengan domestik. Kalau ekspor yaitu berarti pengiriman barang dari Indonesia ke luar negeri, Pak, di luar Indonesia. Nah, impor itu berarti barang yang dari luar negeri masuk ke Indonesia, Pak. Nah, jadi itu semua prosesnya berbeda-beda ya, dokumen-dokumen juga berbeda-beda. Seperti itu, Pak Yanto. Oke, thank you Pak. Nah, selama 20 tahun, kan nggak mungkin ya perusahaan itu lancar-lancar aja gitu ya Pak. Boleh nggak Pak share? Ada perkembangannya gimana? Ada pertumbuhan apa yang signifikan? Lalu pernah nggak menghadapi krisis di dalam mengembangkan usahanya yang 20 tahun ini Pak? Boleh di-share Pak? Kalau tantangan itu Pak ya, tantangan itu kalau perusahaan yang berpartner ya, perusahaan yang punya pendiri mungkin beberapa orang, tantangannya pasti satu ya Pak ya, ya namanya manusia pasti bisa konflik ya, karena pendapat yang berbeda, ya mungkin cara pengambilan keputusan juga karena sifat masing-masing berbeda. Nah itu merupakan tantangan yang kita alami juga sih. Jadi selama 20 tahun ya itu kita ngomong udah sering ya kami ini konflik ya. Namun kami juga pahami ya, kami juga sadari bahwa konflik ini timbul karena memang kita semua di divisi yang berbeda. Kayak seperti tadi saya kan di divisi marketing, partner saya di divisi keuangan. Ketika saya mau berkembang, sedangkan partner saya bilang, wah dana kita terbatas ini. Nah disitulah kadang-kadang bisa muncul namanya konflik. Nah ini yang dibutuhkan namanya ada penyeimbang ya. Makanya partner saya di sini kita ada tiga partner. Ada bagusnya Pak ya kalau kita partner bertiga orang. Jadi kalau 2 orang lagi konflik ya satu bisa menjadi penengah gitu Pak. Kalau saya bayangkan kalau misalnya dalam bisnis kalau hanya 2 orang, ketika dua-duanya konflik, nah ini nggak ada penengahnya. Jadi saya bersyukur kita bertiga. Jadi setiap kali ada hal-hal yang tidak sesuai ya kita selalu mencari satu orang lagi untuk mendamaikan seperti begitu. Nah, yang tantangan berikutnya lagi Pak, ini mengenai karyawan atau tim. Oke.
Ya, saya mungkin di sini bisa share ke Bapak Ibu ya. Mungkin satu hal yang ingin saya sharing, dan kalau misalnya Bapak Ibu bisa menjalankan, ya minimal Bapak Ibu nggak usah mengalami lagi seperti yang saya pernah alami. Jadi tim itu yang paling penting, yang tadi yang saya bilang nomor satu, kejujuran ya. Karena begini Pak, saya pernah membiarkan ya karyawan saya itu menyuri korek api. Korek api Pak ya, itu korek api kalau harganya paling 1.000-2.000 rupiah aja Pak ya. Itu ya namanya juga karyawan kan, mungkin mereka mau merokok. Kebetulan di kantor kita ada korek api. Nah, karyawan ini ambil korek apinya, ya langsung langsung kantongin aja, langsung dibawa begitu. Nah, waktu itu kejadian sudah 2004 ya, berarti sudah puluhan tahun yang lalu. Saya berpikir begini, itu korek api hanya nilainya 1.000-2.000 rupiah, nggak usah dipermasalahkan lah ya, toh juga bagi perusahaan ini kan juga duit yang kecil. Nah, disitulah fatalnya saya ya kan, karena di kemudian hari ya ketika terjadi pencurian, jadi makanya tadi saya bilang tantangan kami itu Pak ya, kami pernah kehilangan satu kontainer Pak, isinya semua ya. Setelah kami selidiki, ternyata dibawa kabur sama karyawan yang mencuri korek api tersebut. Jadi ini yang saya bilang, mungkin Bapak Ibu suatu hari nanti kalau ada karyawannya yang ketahuan mencuri ya, biasanya sih mungkin ada beberapa pengusaha yang dia berbaik hati, ya udah diampunilah, dimaafkan. Nah, namun pengalaman saya Pak, selama saya 20 tahun, saya tidak pernah menemukan orang yang melakukan tindakan kriminal yang sudah benar-benar fatal ya, seperti mencuri, penggelapan uang. Saya tidak pernah menemukan mereka itu pada akhirnya dimaafkan dan tidak berbuat lagi. Pada akhirnya tetap mereka akan mengulangi lagi perbuatan mereka tersebut. Nah, ini yang saya bilang tantangan di perusahaan kami. Makanya sampai hari ini ketika di tempat kami di Transporindo ini, karyawan yang ketahuan mencuri uang Rp10.000 aja, menggelapkan uang Rp10.000 aja, kita langsung berhentikan Pak. Mohon maaf, ini sangat tegas sekali. Dan sampai hari ini pun tiap tahun Pak, kita pasti ada keluarin karyawan Pak gara-gara kasus seperti begitu. Padahal mereka sudah tahu ya konsekuensinya seperti apa. Nah, mungkin dua ini Pak yang paling penting yang selalu menjadi tantangan ini. Keren. Jadi artinya satu adalah sinergi dari setiap partner, dari setiap fungsi. Yang kedua adalah kalau saya boleh simpulkan, ini berkaitan dengan culture perusahaan, Pak. Betul. Jadi kalau saya memberi coaching kepada suatu perusahaan, kita biasa bongkar juga dari visi misi. Visi misi lalu jadi culture. Culture apa yang harus kita bangun supaya perusahaan ini mampu bersaing dan bertahan lama. Culture itu harus ditanamkan, ya, harus dilatih. Dan culture ini tidak hanya sekedar didengungkan, tetapi juga harus didukung dengan sistem yang membuat culture itu bisa bertumbuh. Contohnya seperti yang Pak Kelvin lakukan adalah 10.000 saja ketahuan, kita nggak akan tolerir. Ya, maksudnya receh aja kita nggak tolerir. Dan ini adalah suatu sistem yang membangun culture. Contoh lagi culture yang lain adalah kedisiplinan, gitu ya. Tidak bisa orang telat. Nah, itu harus membangun culture. Contoh-contoh culture yang misalnya dari perusahaan Jepang adalah kalau dari luar kota pulang masih jam 2 harus ke kantor lagi. Itu sebenarnya bukan melihat efisiensi, tetapi juga nilainya adalah menanamkan kedisiplinan yang tinggi. Jadi kadang-kadang orang nggak habis pikir, ini kenapa ya nggak efisien nih, saya udah jam 2, jam 3 dari luar kota, saya mesti lapor lagi, mesti masuk lagi ke perusahaan, dan mereka nggak melihat intinya apa. Intinya adalah pembentukan culture sebenarnya. Nah, ini sesuatu yang harus dijaga. Mungkin nanti di akhir kita sesi, saya akan memberikan satu sharing mengenai bagaimana bisnis stakeholders itu dibangun. Tapi mari hari ini, saat ini kita lanjut dulu ya Pak ya. Ya Pak. Ini menarik banget nih. Untuk teman-teman yang ada pertanyaan, mohon dicatat dulu, nanti ada waktunya untuk saya atur waktu untuk ada boleh bertanya ya. Nah Pak, satu lagi nih, menarik nih Pak. Ini target market-nya siapa Pak? Target market sih ya kita umumnya sih perusahaan-perusahaan Pak. Jadi lebih B2B, yaitu hampir boleh dibilang 80%. B2C-nya itu langsung ke end user, ke customer itu sekitar ya 15% Pak. Nah, selebihnya itu semua di domestik Pak ya. Jadi bisnis transportasi ini yang Transporindo punya, kita hampir 95% itu
ke domestik. Selebihnya yang sisa 5% itu adalah di ekspor dan impornya, Pak. Seperti Terus itu. Pak, apa kiat-kiatnya di Bapak? Kalau saya lihat nih Bapak punya customer besar-besar nih Pak. Bogasari, Garuda Food, Kapal Api, Mayora gitu ya. Ini sesuatu yang diidam-idamkan oleh teman-teman tentunya di dalam berbisnis untuk mendapatkan klien-klien besar. Apa Pak kiat-kiatnya dari Bapak untuk mendapatkan klien-klien besar seperti ini Pak? Oke, kuncinya kalau saya bilang sih di kegigihan, Pak ya. Kegigihan itu artinya, jadi perusahaan besar ini nggak mungkin langsung ketika kita kasih penawaran, dia langsung, ayo silakan bergabung. Nggak pernah, Pak ya. Kadang kalau perusahaan besar itu justru saya bisa closing-nya itu ya, jadi berhasil meng-closing itu kadang-kadang bisa beberapa tahun kemudian, Pak. Bisa 2-3 tahun kemudian. Ada yang bahkan sampai 5 tahun pun masih belum bisa closing. Nah, jadi ini nomor satu ya memang kita mesti gigi ya. Yang kedua memang kita mesti punya strategi, Pak ya. Jadi penawaran kita itu seperti apa? Apakah penawaran kita itu menarik nggak buat mereka? Karena kan perusahaan besar itu kan mereka sudah banyak ekspedisi yang ingin bergabung juga. Nah, jadi ya pasti yang dipilih adalah yang terbaik dan kita terus berusaha cari apa yang mereka inginkan dan kita penuhin semuanya, Pak. Jadi perusahaan besar itu sekali lagi sangat sulit. Apalagi di sini kan saya juga ada bekerja dengan ini ya Pak ya, perusahaan rokok juga. Nah, itu SOP-nya saja, Pak. Itu jauh lebih sulit lagi. Jadi ketika mobil berangkat itu mesti dikawal oleh polisi ya kan. Nah, itu penanganannya berbeda kembali. Jadi sih saya boleh bilang kita karena sudah 20 tahun pengalaman ini ya kita sudah memiliki track record pengalaman yang sudah lengkap, Pak ya. Jadi perusahaan apapun mau makanan, minuman, bangunan, ya perusahaan apapun ya kita sudah pernah punya pengalaman bekerja di perusahaan tersebut. Ya seperti itu, Pak Yanto. Oke, jadi tadi kuncinya 3 ya Pak. Gigi, punya strategi, lalu kalau saya boleh simpulkan katanya tadi Bapak jelaskan adalah konsisten ya Pak ya. Betul, Pak. Terus menerus. Ya Betul. tadi menggunakan kata terus menerus. Jadi teman-teman di sini untuk mendapatkan customer besar itu harus gigih. Kenapa gigih? Karena closing-nya pasti lama. Tadi Pak Calvin bilang closing-nya tuh bisa 2-3 tahun. Nah, orang yang baru 3 bulan nyerah, apalagi 1 bulan nyerah, ya nggak mungkin mendapatkan customer besar. Jadi customer besar itu masa apa namanya ya, follow up-nya, converting jadi kliennya itu bisa 2-3 tahun, bahkan yang 5 tahun aja masih belum. Tapi harus melakukan 3 hal ini, gigih, memiliki strategi, lalu konsisten. Ya, kalau gigih, hanya gigih saja, ya ini kerja bakti, gitu ya. Konsisten saja, ya terus menerus ketemu tembok. Tetapi ini kata kuncinya adalah memiliki strategi. Nah, strategi ini yang tadi Pak Kelvin katakan, walaupun singkat ya, saya nangkep bahwa strategi ini adalah memahami seluk-beluknya SOP dari si klien, si customer. Gitu. Ya, Pak Kelvin begitu kan? Ya, betul, jadi, Pak. kita harus paham atau kita harus tahu know your customer atau kita sebutnya KYC, know your customer, mengikuti cara main mereka dan kita harus fleksibel, harus adaptif terhadap kebutuhan mereka baru kita bisa mendapatkan customer besar. Nah, menurut saya mendapatkan customer besar ini juga merupakan kunci longevity. Benar begitu, Pak? Betul sekali, Pak. Karena ketika kita dapat customer besar ini, Pak, ya itu langsung selamanya, Pak. Yang penting servis kita tetap bagus, harga kita ya murah, Pak ya, harganya murah, servisnya bagus. Ini customer besar ini mereka akan langsung order muatannya mereka itu kalau saya bilang sih sepanjang masa, Pak. Nah, kita kan tahu Pak ya kayak Softtek. Softtek itu perusahaan udah dari tahun 70-an, Pak. Zaman saya baru lahir perusahaannya sudah ada. Sampai hari ini mereka juga masih berkembang dan muatan mereka juga semakin banyak. Kalau kita punya beberapa customer besar, nah ini yang saya bilang tadi, untuk perusahaan yang bisa bertahan lama, kita harus disupport oleh customer-customer yang memang punya muatan yang banyak, yang terus-menerus juga, Pak, seperti begitu. Ini salah satu kuncinya ya, Pak. Tadi salah satu kuncinya untuk bertahan, kita harus punya partner yang cocok. Yang kedua adalah harus memiliki major accounts atau customer besar. Kita sebutnya major accounts, ya, akun-akun besar yang bisa menopang bisnis kita secara jangka panjang. Betul. Benar, Kak?
Benar begitu ya Pak ya? Nah, Betul, Pak. teman-teman yang sudah mendapatkan kiat ini mungkin bisa juga sudah mulai memikirkan bagaimana caranya membuat bisnis Anda, teman-teman di sini, lebih memiliki nilai jangka panjang dengan kiat-kiat yang tadi diberikan oleh Pak Kelvin, Pak. Ya, Ya. thank you Pak Kelvin informasinya. Nah, sekarang ini Pak, yang current situation. Ini kan masa pandemik, Pak. Bagaimana? Apakah terpukul, Pak, bisnis Bapak? Oke, di pandemi ini kita mengalami yang namanya efek domino ya Pak Yanto. Jadi efek domino Ya. itu kita semua tahu ya, sejak PPKM diberlakukan, kan banyak usaha-usaha yang di stop ya, alias tidak boleh beroperasi. Yang boleh beroperasi itu yang namanya sektor kritikal dan sektor esensial. Nah, syukurnya ya, jadi transportasi ini termasuk yang kritikal, ya jadi penting ini diperbolehkan untuk beroperasi. Ya seperti konstruksi, mining, semua itu yang pembangunan itu semua diperbolehkan. Nah, yang tidak diperbolehkan itu kan tidak boleh beroperasi. Nah, itu pasti mempengaruhi, Pak. Beberapa pabrik-pabrik itu otomatis mereka juga stop produksi ya karena memang kebetulan bidang usaha mereka itu tidak diperbolehkan beroperasi selama PPKM. Jadi memang ada mempengaruhi bisnis juga. Namun nah di sini Pak ya, jadi tadi yang saya bilang strategi yang saya ambil itu kami dari awal sudah memilih perusahaan-perusahaan Pak. Artinya begini, perusahaan yang kami pilih itu adalah perusahaan yang walaupun sedang krisis itu tetap pengiriman barangnya harus dilakukan. Contoh misalnya tadi yang saya bilang ada ini Pak ya, tadi yang Santos misalnya ya. Mau lagi krisis, mau lagi bagus ya, orang tetap harus minum kopi. Nah, kayak pabrik-pabrik yang sembako juga, saya juga ada mengangkut barang gula ya, gula rafinasi. Mau krisis atau mau lagi bisnis mau lagi bagus ya, orang tetap butuh gula. Nah, ini yang saya bilang ketika lagi krisis pun ya, kita tetap punya barang yang bisa kita angkut. Nah, ini yang membuat kami tetap bertahan, Pak. Oke, gitu, keren. Oke, Pak, kalau boleh di-share, berapa persen Pak berdampak bisnis yang saat ini kena pandemik, Pak? Kalau waktu PPKM itu dilakukan sih ada sedikit ini Pak ya penurunan tapi nggak banyak Pak 10-20% ya itu penurunan ada 10-20%. Nah namun ini sejak PPKM ini diperlonggar ya ketika angka COVID ini sudah melandai sudah turun banget saya heran Pak justru di bulan September lalu pengiriman ini sudah mulai menanjak kembali sudah mulai naik kembali semuanya. Jadi ini semua saya pikir bisnis sudah hidup kembali ya sudah menggeliat ya karena Bapak mungkin kita semua Bapak Ibu bisa lihat di jalan semua udah mulai macet, bioskop sudah dibuka, pesawat semua teman-teman saya bilang sekarang naik pesawat semua udah full semuanya ya tadinya masih banyak kosong semua udah full. Jadi ya hari ini menurut saya sih sudah pulih ya sudah hampir normal kembali. Nah ini momentum seperti ini ya sebagai pengusaha kita jangan sampai ketika bisnisnya sudah booming sudah rebound kita masih omsetnya masih menurun. Nah, ini berarti ada yang salah ini dengan bisnis kita. Ya, seperti gitu, Pak Ento. Oke, thank you, Pak. Jadi kalau saya boleh lengkapi, pandemik itu merupakan semacam saringan atau filter ya. Apa namanya? Fittest. Ya, survival for the fittest. Jadi, mereka yang bisa bertahan akan bertumbuh. Dan saya di dunia business coach, banyak klien-klien saya yang justru bertumbuh di masa pandemik ini, termasuk usaha saya di dalam bisnis coaching dan juga saya punya agensi periklanan gitu. Nah itu tumbuh Pak. Jadi di satu sisi yang namanya krisis memang memberikan ancaman, tetapi di satu sisi adalah kesempatan untuk kita berkembang. Ya. Nah bagaimana kita memanfaatkannya ya kita harus cerdik dan bukan hanya cerdik, tetapi juga harus mampu membaca situasi dan memiliki sifat yang adaptif, ya sehingga kita nggak kaku gitu. Kita punya rencana, tetapi tetap kita harus memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap segala sesuatu yang berubah. Karena dunia ini nggak ada yang kita menjamin akan tetap selalu berubah gitu. Nah inilah daya tahan untuk longevity, daya adaptasi ya Pak tadi ya. Betul Pak. Oke, keren Pak. Jadi ya, Pak, kalau boleh tahu lagi nih Pak,
visi misi dari perusahaan Bapak gimana, Pak? Visi apa, Pak, yang Bapak ingin lakukan, Pak? Kalau visi ya itu sudah saya tuliskan ya, itu sudah saya lakukan dari tahun 2008 lalu ya. Jadi kan perusahaan yang kami bangun ini kan mulai 2002. Nah, ketika saya belajar dengan guru-guru terbaik ya, saya belajar di Indonesia maupun di luar negeri. Di situ saya sudah memahami ya, kalau perusahaan mau besar, kita harus punya panduan. Panduan itu ya yang dinamakan visi dan misi. Perusahaan ini mau dibawa kemana? 5 tahun kemudian mau seperti apa? 10 tahun lagi mau seperti apa? Misinya apa? Apa yang mesti kita lakukan supaya untuk menuju ke arah tersebut? Ya ibaratnya kita naik bis, ya kita mau tentukan kita mau ke gunung atau kita mau ke pantai. Kalau kita mau ke gunung, kita mesti cari orang yang benar-benar hobinya suka gunung. Karena kalau kita ngajak orang yang suka pantai, nanti ketika hampir sampai di gunung, nanti yang hobi pantai ini nanti dia komplain, ya dia nggak setuju, dia nggak senang, ya di tengah jalan terpaksa diturunkan. Nah ini sudah pasti menghambat ya pertumbuhan atau menghambat pertumbuhan perusahaan. Nah visi dan misi itulah yang saya bilang masih kita jalankan sampai sekarang. Ya, namun mungkin di sini yang saya mau tambahkan untuk Bapak Ibu ya, kami nomor 5 ini ya nomor 4 ya Pak ya di sini ya. Ini yang sudah kami jalankan juga ya. Jadi perusahaan kami itu ada namanya CSR program Pak, Corporate Social Responsibility. Artinya untuk setiap keuntungan yang kami peroleh, kami menyumbangkan sebagian keuntungan tersebut untuk disumbangkan. Jadi kami juga ada namanya program membedah rumah ya. Mungkin kalau Bapak Ibu di sini yang pernah lihat di acara siaran live ya yang membedah rumah, kami meniru konsepnya ya. Jadi kami cari di kampung-kampung yang miskin ya, yang rumahnya itu Pak, kalau saya pernah melihat langsung, itu kalau di luar hujan, dalamnya juga hujan. Kalau di luar terang, dalamnya juga terang. Artinya apa? Artinya atapnya itu sudah berlubang-lubang. Jadi mereka hidup dalam garis yang benar-benar sangat miskin sekali. Untuk mereka membuang air aja, maaf ya, mau buang kotoran, mereka mesti jalan puluhan meter sampai di belakang-belakang. Jadi di rumah mereka itu nggak ada toilet. Nah, kami di sini menggunakan dana yang kami peroleh dari keuntungan tersebut untuk disumbangkan sebagian. Nah, ini kami membangun membedah rumah untuk mereka-mereka yang membutuhkan. Jadi ada kriteria juga Pak ya. Contoh seperti orang tua yang sudah nggak bisa bekerja lagi, untuk para ibu-ibu yang suaminya sudah meninggal, atau yang pokoknya yang memang kami merasa mereka harus mendapat bantuan, ya kami membantu Pak. Dan itu juga kami melakukan pembagian sembako yang rutin tiap minggu kami selalu lakukan dari 2008 sampai hari ini. Jadi dari 2008 sampai hari ini kami sudah membangun kurang lebih ada 1.000 rumah mini Pak ya, yang seperti begini ya, sudah ada 1.000-an lebih Pak. Ini yang sudah kami jalankan, dan ini mengacu juga dengan visi dan misi kami sampai sejauh ini. Demikian Pak Yanto. Oke, luar biasa Pak. Jadi inilah salah satu rahasianya ya. Seringkali CSR itu dinyatakan orang berpikir bahwa kalau sudah sukses baru saya bisa CSR. Tapi kita juga boleh balik bertanya, mungkin saja CSR ataupun berbagi berkat itu justru membuka pintu gerbang berkat buat usaha kita, Pak. Ya. Ini saya pelajari juga, Pak. Pada saat kita semakin berbagi, semakin berkat itu mengalir berbalik kepada kita, Pak. Jadi CSR itu nggak perlu tunggu perusahaannya kaya, boleh saja itu dijadikan ya kecil-kecilan, tetapi tetap itu merupakan berbagi kepada orang lain. Dan berbagi itu merupakan sesuatu pintu gerbang untuk kita masuk berbalik berkatnya. Contohnya pada malam hari ini kalau Pak Kelvin berbagi kepada teman-teman, ya sesuatu yang Pak Kelvin nggak dibayar, nggak ada untungnya, tetapi bukan nggak ada untungnya ya, untungnya adalah berkat nanti untuk teman-teman juga berbagi, mendapatkan poin-poin di dalam membangun bisnis teman-teman yang ada di sini. Dan kira-kira ini yang saya bisa simpulkan, Pak. Betul nggak, Pak ya? Betul sekali, Pak. Saya punya prinsip ya, semakin kita memberi, ya semakin kita menerima, Pak. Jadi mengapa saya bilang perusahaan yang bisa berkembang, tumbuh, bertahan lama, ya saya sih pikir mungkin ini salah satu rahasia juga ini, Pak Hento. Nah, iya, ini kita bongkar nih teman-teman semua. Ternyata rahasianya bukan hanya tadi ngomongnya sinergi, tetapi ternyata ada di balik ini Pak Kelvin luar biasa memberikan berkat kepada orang-orang yang membutuhkan, dan ini salah satu kuncinya nih Pak ya. Keren juga.
Betul, Pak. Ya, oke. Pak, terakhir nih pertanyaan saya, Pak. Ya, Pak. Eh, Setelah 20 tahun ini, rencana ke depannya Bapak mau apa, Pak? Ya, pasti kan mau ke 40 tahun, ke 80 tahun. Bapak membayangkan seperti apa, Pak, bisnis Bapak di masa yang akan datang? Oke, yang pasti sih ini akan terus dikembangkan, Pak ya. Jadi jangkauannya itu nanti akan terus diperbesar. Ya, kita akan terus menjangkau dari Aceh sampai Irian, sampai ini ya, dari Sabang sampai Merauke. Ini akan kita jangkau lebih banyak lagi. Muatan kita yang selama ini kita sudah capai hari ini, kita akan lipat gandakan terus. Ya, nanti mungkin kami juga akan perbesar di luar negeri. Ya, kami akan memperbesar juga. Ya, pokoknya kami punya step-step juga, Pak. Nanti untuk planning ke depannya kami sudah punya juga. Nah, sekali lagi, tinggal nanti ini pelaksanaannya tergantung misi yang kami sudah canangkan juga di sini, Pak. Oke, Pak. Mimpi apa yang Bapak inginkan terjadi yang paling, kalau bisa nih saya begini nih, Pak. Apa, Pak? Ya kita doakan bersama, biar terkabul. Saya sih bermimpi kalau perusahaan Transporindo ini berkembang, ya kita pasti akan menciptakan lapangan pekerjaan, Pak. Jadi kalau dengan kita punya menciptakan lapangan pekerjaan, sebenarnya ya ini kita juga sudah ikut berkontribusi terhadap perekonomian negara ini. Ya ini saya bukan ngomong teoritis, Pak ya, karena negara yang maju ya karena mereka ditopang oleh perekonomian yang bagus. Kalau kita lihat hari ini China kenapa bisa hebat luar biasa ya karena perekonomian mereka sudah bagus sekali. Kayak seperti hari ini, saya sharing ke Bapak Ibu di sini, ya harapan saya mungkin kalau misalnya ada beberapa tips-tips yang bisa dipraktekkan dan berhasil, ya Bapak Ibu juga otomatis sudah ikut berkontribusi juga ya untuk perekonomian negara. Ya itu mungkin itu mimpi saya, Pak Yanto. Oke, keren Pak, keren banget. Jadi menciptakan lapangan pekerjaan untuk membantu perekonomian masyarakat. Dan teman-teman juga harus ingat, yang masuk menjadi bagian dari Transporindo nomor 1 adalah kejujuran. Ya Pak? Ya, betul Pak. Betul. Sehingga lapangan pekerjaan ini juga menciptakan lapangan pekerjaan teman-teman yang juga terbangun dengan culture jujur. Ya, atau berintegritas ya Pak. Gitu. Dan kita juga tahu bahwa China, saya punya klien dari China Pak. Dan memang perekonomian mereka maju Pak. Saya juga tertolong karena saya punya klien di China. Gitu. Sehingga ya major account saya juga tertolong dari sana gitu. Jadi ya tadi kiat Bapak untuk mendapatkan major account itu memang harus dilakukan juga oleh teman-teman untuk menjamin longevity, umur panjang. Ya, itu kiatnya. Yang ketiga ya bahwa mendapatkan berkat dengan memberi. Gitu. Kira-kira gitu, Pak, ya? Betul, betul. Oke. Nah, ini ada pertanyaan nih, Pak. Ya. Dari Pak Jerry Kos. Pak, mau tanya, kadang buat memulai usaha di masa pandemi suka bikin mood itu up and down. Gimana ya ngakalinya supaya kita selalu semangat? Karena misalkan usaha di bidang Bapak kan mungkin nggak semua diterima klien penawarannya. Apalagi buat pemula seperti saya, cara supaya bisa gigih itu harus dimulai gimana ya cara mikirnya? Strateginya gimana? Mesti gimana? Bisa dirincikan misalnya di bidang Bapak. Yang penting memulainya itu mesti bagaimana ya Pak? Apakah harus perang harga dulu supaya selalu masuk ke customer? Cara tahu partner kita cocok itu dites dari apa saja? Bagaimana cara menghadapi perusahaan yang suka bayar telat, Pak? Dikasih kredit, bayar telat. Kadang susah bayar. Nggak dikasih kredit, kabur. Gimana ya Pak strateginya? Pak, boleh dibantu Pak? Kalau bisa. Ini yang nanya satu orang Pak yang nanya. Satu orang. Wah, ini diborong semua. Wah, ini pertanyaannya ya. Oke. Mungkin satu aja. Oke, gimana Pak? Yang Bapak bisa ini. Saya juga melihat pertanyaannya ya. Jadi untuk memulai usaha di bidang pandemi itu suka bikin mood up and down ya. Gimana cara mengakari? Kalau ini saya ngomong saya pribadi sih Pak ya. Jadi saya punya prinsip jangan sampai ini sorry mungkin saya pakai agak bahasa yang agak sedikit nggak enak didengar ya. Jangan sampai udah kita mau buang air besar baru kita gali lubang. Nah, jadi sebisa mungkin dari awal kita sudah harus persiapan. Ya mungkin Bapak kalau bisa sih, kalau memang Bapak tipikal orangnya suka ini moodnya up and down Pak ya. Ya coba Bapak paksain
sampai kepepet aja Pak. Artinya begini, apa yang akan Bapak alami jika Bapak hari ini tidak punya penghasilan? Saya yakin ya, Bapak nggak mungkin tunggu mood-nya itu sampai bagus kalau hari ini sudah nggak punya uang lagi. Ibaratnya kita akan melakukan apapun, karena kalau nggak kita hari ini nggak makan, anak istri kita hari ini nggak makan. Nah ini yang saya maksud ya, kita coba buat diri kita tuh kepepet. Nah caranya bagaimana ya, mungkin semua bidang ada ini ya, ada tantangannya ya, bagaimana cara membuat kepepet. Ya mungkin kalau saya pribadi sih, saya akan melakukan apapun ya. Kalau perlu saya harus tungguin customer-nya untuk meeting dengan saya. Padahal dia menolak saya akan tungguin terus. Saya akan tunggu di ruang tamunya sampai saya diusir pun saya nggak mau keluar. Karena kenapa? Karena udah kepepet. Kalau nggak bisnis saya nggak jalan, saya nggak bisa bayar karyawan. Dan ini karyawan saya juga nggak bisa kasih gajinya ke keluarganya. Nah ini kan saya juga ada beban moral di situ. Ya ini mungkin pertanyaan pertama ya. Tadi yang pertanyaan yang selanjutnya tadi mungkin bisa sebentar ya. Oke. Nah, kalau misalnya usaha di bidang Bapak mungkin nggak semua diterima penawarannya, apalagi buat pemula seperti saya, cara Gigi supaya Gigi tadi yang seperti saya bilang tadi Pak ya Bapak memang harus punya sifat fighter Pak ya. Kalau misalnya Bapak cepat nyerah, ya seperti yang tadi yang saya bilang Pak, untuk menembus sebuah perusahaan itu nggak mungkin hanya dalam waktu hitungan hari, itu nggak. Pengalaman saya sih nggak mungkin, kecuali memang dia sudah ada masalah, mungkin dengan ekspedisi dia sedang ada bermasalah, mungkin ekspedisi dia mungkin sudah terlalu jelek servisnya dan dia sudah nggak tahan lagi. Pas kebetulan momen kita masuk, ya kita kasih penawaran, dia langsung terima. Nah itu, tapi sekali lagi kesempatan seperti itu juga jarang saya temuin. Pernah ya sekali dua kali ada. Umumnya ya 98% itu kita harus dengan sabar, dengan gigih, benar-benar kita harus ikutin semua apa maunya, ikutin meetingnya, ikutin SOP-nya. Nah, baru nanti dia akan tes kecil-kecil dulu. Jadi hari ini kalau saya dapat muatan kayak contoh Santos setiap bulan bisa ratusan kontainer, enggak. Awalnya itu saya dikasih 1 kontainer dulu untuk tes dijalankan. Bagus nggak hasilnya? Oh, ternyata bagus. Dia kasih lagi, tambah lagi 2 atau 3 kontainer. Oh, bagus lagi. Dia kasih lagi 10. Nah, naik terus sampai bertahun-tahun, ya tanpa terasa hari ini sudah muatannya ratusan kontainer tiap bulan. Tapi kalau dari awal kita kerja sudah nggak bagus, jelek pelayanan kita, ya langsung stop, nggak ada lagi, ya dia langsung pakai ekspedisi yang lain yang lebih bagus, ya seperti begitu Pak. Ini mungkin strateginya yang bisa saya sampaikan. Nah mengenai perang harga, ya itu perang harga, ya mau tak mau Pak ya. Namanya kita kalau kita bilang servis kita bagus, nah ada buktinya nggak? Ya bukti yang bisa saya sampaikan di sini, yaitu perusahaan-perusahaan besar yang sudah bekerja dengan kami, kalau misalnya servis kita nggak bagus, harusnya mereka juga nggak mungkin mau bekerja sama. Jadi, nah tapi tetap ada aja customer yang pada akhirnya memilih harga yang termurah. Nah di sini ya kita juga harus selalu melihat pasar. Kalau memang harga murah, ya kita memang harus memilih segmen pasar murah, harga yang murah, ya kita bermain di situ. Nah pengalaman saya sih benar ya, kalau kita bermain di yang segmen yang harga murah, kita bisa dapat quantity yang lebih banyak. Kalau kita mau main di segmen yang lebih mahal, ya contoh misalnya hari ini, Bapak Ibu mungkin kalau saya tanya, ada nggak yang punya motor Harley Davidson? Ya pasti jawabannya sedikit ya. Tapi kalau saya tanya, hari ini yang punya motor Honda nggak? Pasti semua punya. Karena kenapa? Motor Honda itu lebih murah dibanding Harley Davidson. Lebih untung mana jualan motor Harley Davidson atau lebih untung mana jual motor Honda? Pasti lebih untung jualan motor Harley Davidson, tapi sedikit yang beli. Nah, kami memutuskan untuk mengambil yang pasar yang banyak, marginnya yang tipis. Nah, itu juga mungkin salah satu keunggulan yang membuat kami ini bertahan sampai hari ini, Pak. Oke, ini yang bisa saya sampaikan yang mudah-mudahan bermanfaat. Thank you Pak Calvin. Terima kasih atas sharing-sharingnya, dan untuk selanjutnya saya juga akan sharing yang namanya bisnis stakeholder ya Pak ya. Saya akan sharing di sini. Jadi ini berkaitan dengan apa yang dikatakan dari Pak Calvin. Ini hanya untuk sharing, mengingatkan saja. Oh ya, sharing mana sharing saya? Oke, screen 2. Mungkin saya boleh tambah 1 tips lagi nih Pak Yanto ini. Oke, boleh. Nah, kalau bisnis yang mau berkembang, ya ini buat Bapak Ibu ya. Bapak Ibu harus punya mentor.
Nah, kebetulan di sini ada nih ya, ada Pak Haryo, ada Pak Yanto ya, beliau-beliau ini adalah para mentor nih, para coach ya. Jadi kalau di sport itu, di olahraga itu kan ada pelatih ya. Rupanya di bisnis juga ada pelatih. Jadi kalau bisnis kita mau maju ya kita harus punya pelatih juga. Mengapa harus ada pelatih? Karena pelatih yang bisa melihat apa yang tidak bisa kita lihat. Contoh kalau atlet itu ketika mereka bertanding, hanya pelatih mereka bisa melihat apa kesalahan mereka. Nah, di bisnis juga sama. Nah, ini mudah-mudahan satu tips ini bisa Bapak Ibu praktekkan ya dengan memiliki seorang pelatih bisnis. Seperti gitu, Pak. Terima kasih Pak atas tambahannya. Pak, oke, jadi ada jadi dua slide yang saya akan kasih sharing kepada teman-teman. Menyambung tadi perkataan Pak Kelvin soal pelatih. Memang saya adalah business coach, tetapi saya ingin memberikan pemahaman perbedaan antara trainer, counseling, coaching, consulting, dan mentoring. Ya Pak ya. Jadi kalau Bapak teaching atau training, ini fokusnya adalah mentransfer pengetahuan atau keterampilan kepada pesertanya. Ya, jadi fokusnya kepada mentransfer keterampilannya, mentransfer pengetahuannya, itu fokusnya. Walaupun sepertinya sama ya, interaksi dua orang bicara, tetapi ini fokusnya adalah kepada ilmunya, kepada apa yang disampaikan. Kalau counseling itu fokus kepada perbaikan dari problem individu. Ya, Bapak paham ya? Nah, yang namanya coaching, coach itu berasal dari BES, Pak. Jadi coach itu adalah tukang antar, menghantar coach atau klien kepada tujuan. Nah, Pak Calvin pernah di coach nih, ya, dan merasakan hasilnya ya. Ya, betul. Kebanyakan ditanya balik ya, untuk mendapatkan insight baru dari dalam diri sendiri. Coaching itu begitu tuh, katanya paling berat katanya kalau coaching. Lalu consulting itu fokus kepada pekerjaan atau persoalan yang ingin dituntaskan. Oh, saya punya persoalan accounting, saya punya persoalan pajak. Oleh sebab itu, kita perlu konsultan untuk membantu kita menyelesaikan problemnya. Jadi ini fokusnya ke problem, ini coaching kepada tujuannya, counseling kepada problem diri, teaching kepada ilmu yang ditransfer. Nah, apa itu mentoring? Mentoring itu adalah fokus dalam membimbing klien step by step, ya, dengan relevan past experience. Jadi kalau tadi Pak Calvin cerita, oh saya di mentoring, ya mentoring karena orang itu sudah pernah ada di industri yang sama. Nah, walaupun ini kelihatannya sama, tetapi ini fokusnya berbeda-beda. Saya sebagai business coach ada di tengah-tengah, kadang-kadang harus melakukan teaching, kadang-kadang juga harus melakukan consulting, kadang-kadang melakukan mentoring. Tetapi dari keseluruhan itu, porsinya tetap coaching itu paling besar. Kadang-kadang teaching, karena seringkali klien saya nggak tahu framework, misalnya Lean, atau Lean Management, atau balance scorecard, apa itu KPI, nah itu harus di teaching. Tetapi pada saat kita bantu, itu bantunya kepada coaching untuk mendapatkan tujuan si coachee. Oke, nah ini sebenarnya untuk tambahan aja. Lalu ini yang berkaitan dengan tadi, dengan visi, misi, culture, ya. Nah, teman-teman lihat, kalau kita jadi pengusaha, business owner, ya, sebenarnya apa sih yang diinginkan? Yang diinginkan itu adalah financial and time freedom. Benar ya, teman-teman? Ya, kalau Pak Kelvin jadi business owner, itu financial dan time freedom. Lalu kalau di dalam perusahaan, ada yang namanya internal team. Apa yang diinginkan internal team? Adalah income yang stabil, sama karir. Oke. Lalu di stakeholder itu ada yang namanya customer. Customer itu apa yang diinginkan? Customer ingin functionality, ya, manfaat. Lalu emotional satisfaction. Jadi harus diingat bahwa customer itu bukan hanya functionality, tetapi juga harus mendapatkan kepuasan emosinya terhadap apa yang dibeli. Ya. Ngomong-ngomong, kalau keputusan membeli, baik itu B2C, bahkan B2B, sebenarnya yang memutusin itu emosional. Pembenarannya itu baru logical. Jadi emosional memutuskan, lalu logical bilang, ah untung gua beli pakai dia. Nah itu, kira-kira seperti itu.
Ya, jadi keputusan itu sebenarnya nggak ada yang nanti secara neuromarketing itu ada penjelasannya kenapa manusia itu memutuskan membeli itu pasti emosional. Gitu. Nah, di dalam bisnis perputaran ini, di dalam kaitannya, business owner itu harus mensupport internal team. Ya, dia harus diberikan pelatihan, dia harus diberikan kedisiplinan, dikembangkan ini. Ya. Lalu internal team ini harus mampu mendeliver product and services kepada customer. Oke. Nah, kalau business owner masih memberikan kepada customer, artinya business owner masih tergabung dengan internal team, nggak masalah, gitu, ya. Tetapi yang namanya fungsi business owner itu sebenarnya tujuannya adalah financial and time freedom. Teman-teman yang punya bisnis lalu financialnya dan time freedom-nya ya kurang happy terhadap hal ini, berarti ada yang salah. Gitu. Ada yang salah, mungkin Anda kurang mengembangkan internal team, atau fungsinya tuh acak-acakan di sini. Oke? Nah, product and service yang di-deliver dari internal team kepada customer dan memberikan functionality dan emotional satisfaction, itu akan memberikan revenue kepada business owner. Oke? Nah, kalau diperhatikan, ya, aspek apa yang ada di sini? Support, kalau kita ngomong balance scorecard, ya teman-teman kalau ada yang pernah baca balance scorecard, ini adalah learning and growth, aspek learning and growth di sebelah kiri ini, ya. Lalu product and services ini aspek C, customer di balance scorecard. Lalu customer ini aspek apa ke sini? Aspek F, financial. Nah, yang di tengah-tengah ini adalah operational, aspek O. Nah, ini yang harus diseimbangkan semuanya. Dan saya lihat Pak Calvin ini sudah menguasai ini, walaupun mungkin dia nggak menyebutkan sebagai framework-framework yang saya sebutkan tadi di atas, gitu. Nah, inilah kira-kira yang bisa saya bagikan secara sederhana, dan karena terbatas waktu, jam 20.30 kita akan masuk ke, jadi kita akan teruskan untuk tanya-jawab, tapi jam 20.30 ini kita akan ada door prize. Ya, Pak? Pak Haryo? Terima kasih Pak Coach Yanto. Terima kasih Coach Yanto Joyo. Terima kasih Pak Kelvin. Saya mau selingan aja kurang lebih 3 menit saja bahwa mau sampaikan satu pengumuman bahwa malam ini ada seorang sahabat yang bersedia memberikan giveaway untuk 20 peserta ya. Wow. Oke, nanti akan dibagikan jam 9 malam, nanti jam 9 akan saya umumkan caranya bagaimana untuk 20. Nilainya 50.000 ya, nilainya 50.000 untuk 20 peserta. Jadi voucher diskon senilai 50.000 untuk membeli susu Entrasol Platinum ya. Oke. Nah, untuk itu kita perlu nonton yang satu ini 1 menit saja ya. Oke, silahkan kita tonton sama-sama ya. Ini rahasia saya. Cuma Entrasol yang ada ekstrak buah zaitunnya. Tinggi vitamin D-nya, bantu jaga daya tahan tubuh. Entrasol tinggi proteinnya, bantu jaga massa ototku dan percepat proses pemulihan. Entrasol itu rendah laktosa, bikin nyaman di perut. Biar tetap aktif, saya minum Entrasol 2 kali sehari. Mereka minum Entrasol. Bagaimana dengan Anda? Entrasol, nutrisi setiap hari. Ya, oke. Jadi silahkan nanti tunggu jam 21.00 akan saya umumkan di chat room ya bagaimana cara mendapatkan voucher senilai Rp50.000 ini. Ada yang berminat atau ada yang tidak berminat ya. Oke, terima kasih untuk Pak Boy dari Kalbe Nutrition yang sudah memberikan support untuk acara kita malam ini ya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan waktu dan tempatnya ke Pak Coach Yanto Joyo. Silakan, Pak. Oke, terima kasih. Nah, harusnya sih kita berterima kasih ya sudah diberikan voucher, dan memang sangat relevan dengan kondisi saat ini. Kita perlu daya tahan yang baik untuk menghadapi pandemik ini. Semoga teman-teman juga sudah divaksin, dan saya sudah divaksin 2 kali.
Oke, teman-teman boleh silakan open mic untuk bertanya. Saya moderatori, boleh bertanya kepada saya, juga boleh bertanya kepada Pak Kelvin. Oke, silakan. Ini tadi saya lihat ada chat bertanya nih, saya jawab dulu yang ini ya. Ya, mungkin saya sampaikan dulu Coach Yanto. Jadi begini, sebenarnya acara malam ini sebenarnya format yang berbeda dari sebelum-sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kan presentasi. Nah, di dalam di kalangan relasi saya dan teman-teman sebenarnya ada banyak sekali orang-orang sukses ya, entrepreneur sukses, salah satunya Pak Kelvin ini gitu ya. Nah, dari sini kalau saya minta mereka presentasi, bos-bos ini nggak jago bikin PowerPoint gitu ya. Nah, makanya saya buatlah format seperti ini dan beruntung kita malam ini dipandu oleh Coach Yanto Joyo yang seorang bisnis coach yang sangat pengalaman. Nah, sebenarnya tujuannya adalah untuk tadinya mau saya kasih judul online coaching. Maksudnya itu saya mau memberi kesempatan untuk teman-teman siapa saja yang ingin tanya, ingin konsultasi ya. Nah, hari ini ada 2 orang hebat nih ya. Nah, silakan dimanfaatkan ya. Oke, silakan open mic, silakan bertanya ya. Jangan cuma silent reader, jangan kalau ikut Zoom itu jangan cuma dijadikan radio ya. Ya, ikut ngobrol, ikut networking ya. Oke, silakan ya. Oke, silakan. Jadi saya mau jawab dulu lagi pertanyaan dari Pak Jerry Kos. Pak mau tanya apakah semua orang hebat mau jadi mentor? Soalnya kadang orang hebat sibuk. Nah, jadi gini Pak, relatif ya orang hebat itu. Jadi kalau orang berhasil, tapi di Indonesia ini sendiri banyak perusahaan coaching, perusahaan consulting yang menyediakan jasanya secara profesional. Saya sendiri juga affiliate dari salah satu lembaga coaching di Indonesia yang cukup terkenal, cuman saya nggak perlu sebutkan di sini, dan saya juga punya klien-klien pribadi, selain saya menjadi affiliate salah satu coaching yang cukup ternama di Indonesia, gitu. Dan mereka tuh ada Zoom gratisnya, ada YouTube gratisnya, ada juga yang memang fast track-nya, ada juga yang private coaching-nya, gitu. Nah, kalau private coaching biasanya saya bahkan datang, saya punya misalnya ada 3 di Semarang ya, ada klien saya 3 di Semarang, nah saya datang ke Semarang untuk memberikan sesi coaching offline, gitu. Jadi di Jakarta juga ada, gitu. Tapi kalau yang di China itu saya punya sendiri, bukan dari affiliate saya. Nah, itu sebenarnya bukan hanya saya, tapi banyak coach yang lain yang bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing teman-teman, gitu. Yang memang range-nya berbagai macam ya Pak, dari yang di bawah, tengah, sampai atas itu ada Pak. Tinggal rajin cari aja Pak, gitu. Oke Pak, ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Ini saya lihat ada dari Pramudia Pak nih. Oh ya, silakan. Ini mau bertanya. Oke. Iya Pak, thank you Pak buat jawabannya. Tadi saya menanyakan tentang apakah orang-orang itu bisa menjadi mentor seperti yang Pak Calvin tadi bilang. Nah, cuman saya tadi ada yang mau saya tanyakan. Maksudnya Pak Calvin itu kita mencari mentor itu apakah harus coach yang jadinya segi berbayar atau mentor itu misalnya kita punya teman-teman yang hebat atau kita ngikutin Zoom. Nah, saya melihat nih Pak Calvin nih, wah pengalamannya luar biasa. Mungkin saya bisa minta nomornya untuk saya tanya-tanya atau Pak Yanto itu udah menjadi mentor atau bagaimana maksudnya Pak ya? Karena kan kalau yang tadi coaching yang Pak Yanto sampaikan kan berarti oh ya udah berarti kita ada sesi tanya jawab nanti bayar sekian. Misalnya kan kalau profesional tuh benar-benar ke sana kali ya mungkin yang saya pikirkan. Nah, itu sih Pak pertanyaan saya Pak. Bagaimana Pak? Pak Kelvin boleh silakan jawab dulu Pak Kelvin. Oke, saya pribadi begini sih ya, kalau misalnya saya ingin minta nasihat dari orang yang sudah sukses, biasanya saya kenalan dulu dengan orangnya, saya ajak makan ya, saya istilahnya saya memberi dulu ya. Jadi karena begini ya,
problemnya kadang kita kalau butuh sesuatu kita langsung minta. Ya, jadi orang-orang sukses ya kadang-kadang mereka juga sebenarnya butuh ini juga ya. Jadi kayak contoh misalnya gini, saya dalam hal kalau misalnya memberikan informasi atau mentoring seseorang ya, saya juga pasti harus melihat dulu orang ini ya, apakah saya kenal baik atau belum pernah kenal sama sekali ya. Jadi pasti namanya kalau saya memberikan sebuah informasi ya itu saya juga harus melihat orangnya dulu. Apakah orang tersebut memang benar-benar niat nggak, serius nggak? Apakah hanya memang dia bertanya untuk sekedar rasa ingin tahu aja, atau memang yang bersangkutan ingin mempraktekkan, dia punya niat untuk sukses seperti gimana. Nah itu yang karena saya juga sering menilai dulu. Ya itu nomor satu. Yang nomor dua, kadang kita harus membayar sih ya. Jadi ilmu yang hebat itu kadang-kadang tidak gratis. Saya juga udah bayar lumayan mahal ya. Jadi saya udah belajar dari berbagai guru di Indonesia, bahkan di luar negeri, dan itu sekali ada harganya. Dan namun ketika harganya ini kita sudah bayar, ilmunya kita praktek, dan ini memberikan hasil yang mungkin berlipat-lipat dari apa yang kita udah investasikan di ilmu. Nah, ini yang membuat saya selalu untuk terus belajar hari ini. Jadi kalau jawaban saya sih bisa dua-dua, Pak. Tapi kalau Bapak nggak punya teman yang orang sukses, ya Bapak kan nggak mungkin bisa langsung bertanya. Bapak harus kenalan dulu. Ketika sudah kenalan, Bapak harus ya istilah ya masa Bapak langsung kenalan, terus Pak ajarin saya dong untuk sukses ya kan. Ya nah, ini pasti basa-basi lah ya. Orang juga akan ngomong yang ala kadarnya aja. Tapi kalau kita sudah benar-benar bisa dipercaya, ya kita sering membantu yang bersangkutan, ya ajak makan segala macam, saya yakin ya pasti nanti nasihat yang disampaikan akan jauh berbeda kalau hanya sekedar baru pertama kali kenal. Seperti itu, Pak. Makasih. Waduh, terima kasih Pak jawabannya. Mungkin saya tambahkan ya jawabannya dari Pak Calvin. Jadi nomor satu benar, dua-duanya bisa kita lakukan. Kita bisa cari yang free, ya free itu bisa dari teman, bisa dari seminar-seminar yang YouTube gratis gitu ya. Itu banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita gali. Tetapi tentu saja kalau kita nggak berpengalaman, pada saat mengkombinasikannya bisa saja salah. Nah itu memang perlu coach. Coach itu seperti tadi Pak Calvin bilang, seperti di olahraga. Tiger Woods tanpa coach nggak bisa menang, nggak bisa menjadi juara dunia. Tetapi si coachnya sendiri disuruh jadi juara dunia, dia juga nggak akan mampu. Kenapa? Karena coach ini melihat blank spot dari Tiger Woods. Dia tahu bagaimana cara mukulnya, dia sudah berpengalaman, dan itu membentuk si Tiger Woods menjadi seorang juara dunia. Nah, itulah fungsinya seorang coach. Ya. Lalu yang kedua, seringkali saya juga banyak ditanya gitu ya. Saya memang sudah menggeluti bidang coach cukup lama, dan banyak klien-klien saya yang juga sukses dari seri-seri coach saya dan datang ke perusahaannya. Tapi ada satu yang perlu saya garis bawahi, sama seperti yang Pak Calvin ceritakan, kalau kita berbagi lalu orang itu tidak melakukannya, tidak menghargainya, tidak melakukannya, saya juga segan. Saya pernah tolak klien, bukan karena dia tidak bayar, tetapi karena saya tahu orang ini timnya tidak siap untuk di-coach. Semua butuh coach, tetapi tidak semua bisa di-coach. Ya, pada saat mentalitinya masih belum terbentuk, mentalitinya masih selalu curiga, misalnya ya, masih curiga, lalu setiap apa yang dikatakan selalu di-compare dan tidak pernah mau diserap, begitu ya. Jadi masih ada problem di dalam dirinya dan orang itu nggak bisa di-coach. Gitu. Dan apa perlunya orang itu? Dia perlu di-counseling. Karena masih punya problem di dalam dirinya, di dalam menghadapi pendapat orang lain. Gitu. Kita kan harus open. Nah, kalau orang itu belum bisa open, itu saya tolak. Saya benar-benar tolak. Orang itu bayar kok. Gitu ya. Perusahaan itu bayar. Tapi HR manajernya itu nggak memiliki wawasan yang bisa nerima. Gitu. Saya tolak. Gitu. Ya. Jadi kita juga sebagai manusia ingin berbagi, bukan hanya ingin dibayar. Dibayar yes, tetapi kita juga harus memilih apa yang kita kerjakan itu harus optimis, dan juga harus berbuah, harus berimpact. Saya nggak mau menjadi coach yang dibayar lalu nggak ada impact kepada kliennya.
gitu. Saya sudah pernah 2 kali, satu itu yang nyata-nyata, yang belum lama, saya tolak. Yang satu lagi adalah pada saat ini impact-nya kurang bagus, saya terus terang silakan ganti coach saja. Saya nggak akan mau di sini, gitu. Nah, itu artinya gini, kita juga sebagai orang yang berbagi ingin melihat dampak, begitu ya Pak Calvin ya, nggak hanya sekedar berbagi, gitu. Betul, Nah, itu Pak yang bisa saya tambahkan dari jawaban Pak Calvin. Ya, makasih Pak Yanto, Pak Calvin. Pak mau nanya lagi Pak. Jadi kalau dari penjelasan Pak Yanto tadi, kan tadi saya dengerin coaching, kita untuk menjadi orang yang lebih maju next level kan kita membutuhkan seorang coach gitu ya Pak ya. Jadi kalau misalnya saya ingin menggali lebih dalam, saat ini tuh kalau saya ingin naik level lebih tinggi lagi, yang saya butuhkan itu adalah coach atau konsultan atau trainer atau motivator Pak untuk bisa mengangkat saya lebih lagi gitu Pak. Nah itu saya jadi bingung Pak. Boleh masukannya Pak? Karena saya seorang coach itu juga trainer, tapi nggak konseling, ya, juga mentor, dan juga itu tetap pertanyaan saya sebenarnya, Pak, Bapak mau kemana? Jadi bukan saya butuh apa. Lalu kalau Bapak saya butuh apa, pertanyaan saya selanjutnya adalah, Bapak ingin apa? Ingin melakukan apa? Apa tujuan Bapak? Bisnis Bapak saat ini gimana? Dan mau diapain? Itu pertanyaan harus dijawab dulu. Misalnya begini Pak Yanto, kan usaha saya sekarang bergerak di bidang ada bumbu-bumbu makanan, ada ATK. Nah, mungkin kalau misalnya ditanya usaha saya ini di bumbu makanan ini mau bagaimana gitu ya, yang tadi kata Pak Yanto ya. Nah, yang pasti kami itu ingin menjadi perusahaan yang menjadi barometer, maksudnya perusahaan yang orang lain ibaratnya untuk membuat suatu produk baru ya membutuhkan riset yang cukup lama. Nah, sedangkan kita ingin terus gitu bisa inovasi gitu. Tapi di satu sisi juga kita juga ingin internal kita juga rapi. Jadi orang-orang di dalam juga oke. Nah, maksudnya dari segi bisnis seperti itu sehingga bisa menghasilkan yang tadi Bapak bilang freedom freedom time sama freedom finansial. Nah, seperti itu sih Pak. Nah, kurang lebih seperti itu Pak. Oke Pak, jadi gini, biasanya kalau klien-klien saya dimulai, kita lakukan dengan assessment. Assessment itu motret saat ini perusahaan Bapak secara financial, secara marketing, secara tim, secara manajemen, secara structure itu seperti apa. Lalu kita akan interview owner-nya, lalu kita akan membangkitkan visi misinya. Jadi visi misi itu bukan dibentuk oleh si coach, tetapi dibentuk oleh si owner, ya, ingin menjadi apa. Dalam setelah membentuk visi misi, kita akan tanya rencana 5 tahun, goal 5 tahunnya mau kemana. Nah, kalau belum bisa, itu akan kita pancing. Nah, itu Pak Calvin pasti sudah pernah tuh. Kalau coach itu pasti digituin. Jadi bukan diajarin, Pak. Coach itu adalah menggali insight, menggali apa yang memang diinginkan dari si coach-nya. Jadi bukan hanya sekedar Anda harus begini, nggak bisa. Itu harus ditanya, harus digali. Gitu. Pertanyaannya banyak. Seperti itu, Pak. Nanti habis itu di-assess, lalu nanti diberikan suatu program coaching supaya mengarah ke sana. Dan ada ukuran-ukurannya. Kita bukan hanya sekedar, nah rapi itu seperti apa sih? Bagaimana sih kita menerapkan KPI? KPI itu adalah Key Performance Indicators, supaya si karyawan ini bisa menerima, bisa tahu apa yang harus dia perform untuk perusahaan. Dan kita nggak lagi melakukan like or dislike. Seringkali kan perusahaan-perusahaan yang belum ada sistemnya, like or dislike, wah bos gua nggak suka nih sama gua nih, begini, gua diginiin, begini. Tetapi nanti sistem yang akan bekerja supaya menjawab apakah Anda memang perform atau tidak. Nah, itu satu-satu dibimbing biasanya kalau oleh coach. Gitu Pak, kira-kira yang bisa saya jelaskan. Ya.
Makasih Pak. Berarti coach itu menggali ya Pak ya pertanyaan, mungkin menggalinya dengan pertanyaan begini begitu ya Pak ya. Betul, Tapi kalau betul. misalnya kayak Tapi SOP juga memberikan KPI framework. kayak gitu, berarti coach juga bisa ngasih contekan juga kali ya Pak ya. Oh Oh, itu KPI itu bukan hanya begini. dikasih contek. Bukan hanya dikasih contek, tetapi juga diberikan framework-nya. Dilatih cara berpikirnya. Jadi kalau saya memberikan coaching itu ada 3, people, system, and tools. Jadi sistemnya dibentuk. Jadi jangan people-nya dulu, sistemnya dulu Pak. Sistemnya dibentuk, baru people-nya. Gitu loh. Baru kita tools-nya. Nah 3 hal ini harus seimbang antara kecanggihan tools sama kemampuan orang kan harus berimbang. Jangan sampai kita beli komputer 100 juta tapi orangnya juga Office aja susah. Itu tuh nggak seimbang. Harus balance untuk mencapai tujuan. People-nya canggih tapi sistemnya acak-acakan. Ya, people-nya kita bayar mahal, punya kemampuan tapi kita nggak punya sistem untuk merangkum mereka bekerja sama untuk mencapai tujuan. Itu juga kacau. Jadi harus ada step-stepnya. Ya, kita punya sistemasi itu ke sana. Oh ya, siap-siap. Makasih Pak. Oke, sama-sama. Nah, pertanyaan untuk teman-teman yang lain gimana? Thank you, Pak. Sudah banyak bertanya. Teman-teman mungkin ada pertanyaan yang lain? Ini tadi ada pertanyaan dari Pak Pramudia ini. Pak Pramudia. Ya, cara membangun culture dan perusahaan dan attitude pegawai yang baik menurut Pak Kelvin. Pak Kelvin, boleh dijawab Pak Kelvin? Oke, awalnya sih ketika saya bangun perusahaan, saya tidak pernah kepikiran untuk bangun culture ya. Jadi awalnya bangun perusahaan supaya pengen keren Pak. Jadi supaya nanti ketika mau pacaran ditanya sama calon mertua, kamu usahanya apa? Saya bisnis ya. Jadi kan keren gitu ya. Nah, namun waktu sambil berjalan ketika kita udah mulai berusaha, ketika perusahaan sudah mulai besar ya, kita sudah mulai diarahin ya. Nah, ini kan yang saya bilang tujuan kita belajar dengan guru-guru yang terbaik, dengan pelatih bisnis, kita udah diarahkan. Kamu harus punya visi misi, kamu harus punya culture budaya perusahaan. Nah, ini pertanyaannya cara membangun culture perusahaan dan attitude. Nah, saya sih jadi saya ngaku aja ya. Saya sih menyontek ya kalau culture saya menyontek dari perusahaan-perusahaan yang saya anggap itu bagus. Nah, contohnya misalnya komitmen ya. Jadi di perusahaan kami itu komitmen kita harus ya. Jadi suka duka harus dijalanin ya, bukan cuma hanya sukanya aja. Ya duka juga kita harus jalanin. Yang kedua mungkin rasa memiliki. Jadi ada 12 budaya perusahaan yang 12 budaya perusahaan di tempat kami, dan itu setiap meeting bersama itu kita baca bersama-sama. Jadi 2 minggu sekali kita baca bersama-sama selama bertahun-tahun. Nah, itu sudah otomatis masuk ke alam bawah sadar ya, atau gimana saya juga. Tapi ketika kita ngomong sebuah kalimat, kita ngomong budaya, mereka sudah tahu, oh perusahaan maunya seperti ini. Jadi ketika suatu hari ya karyawan yang tidak menjalankan ini, ya kita ngomong, kamu sudah menjalankan budaya perusahaan belum? Oh ya belum. Nah, inilah yang harus kamu jalankan. Jadi budaya perusahaan seperti sebuah pedoman ya, sebuah peta ya. Kalau mau berhasil berkarya di Transporindo, ini loh budayanya, kamu harus ikutin. Ya, yang lain-lain sementara kamu ikutin aja budaya seperti begini. Nah, ini yang mungkin bisa saya sampaikan untuk Pak Pramudia ya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, saya perlu tambahkan ke Pak Pramudia. Jadi apa sih perlunya culture? Visi adalah membayangkan apa yang kita mau jadi apa. Misi adalah apa yang kita mau lakukan. Nah, culture ini juga bukan hanya dibangun untuk mereka yang sudah ada di dalam. Culture ini juga untuk menyaring orang-orang yang memiliki nilai-nilai yang sama. Ya, ibaratnya gini, kalau kita mau mendaki gunung, Anda harus memiliki, jangan pakai high heels, ya. Anda harus bawa backpack, Anda harus lakukan. Jadi kita bersiap-siap pada saat mendaki gunung, kita itu menjadi orang seperti apa? Ya, jangan ada yang asma gitu ya. Nah, itu yang kita saring. Kalau Anda mau daki gunung, Anda harus siap untuk paru-parunya kuat ya. Nah, culture inilah membentuk sebuah organisasi yang bisa naik scale up untuk naik ke atas. Nah, culture itu gunanya untuk itu. Dan benar kata Pak Kelvin, biasanya culture itu saya buat lagi menjadi ikrar karyawan. Jadi semacam doa untuk setiap pagi dikatakan gitu. Jadi kita katakan ikrar, kami keluarga besar
menyatakan bahwa kami siap untuk melakukan ini, dan itu diulang terus. Jadi repetition itu akan masuk ke dalam diri kita, di dalam diri karyawan, gitu. Oke, itu tambahan dari saya. Lalu ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari Aan Handriansi. Apakah ini yang dimaksud dengan membangun culture perusahaan sama dengan membangun value? Tadi sudah disebutkan. Mungkin ini Pak Yanto yang lebih ngerti nih. Oke. Jadi gini, culture perusahaan itu harus dibentuk karena kita merekrut dari berbagai berbagai culture. Kita nggak tahu culture mereka seperti apa sebelumnya. Jadi nomor satu harus disaring. Yang memang yang sangat-sangat bertentangan udah kita nggak terima. Tetapi mereka itu harus dibentuk. Kalau enggak, culture itu akan masuk ke dalam sesuai dengan latar belakang mereka. Dan mereka yang dominan akan mendominasi culture itu. Gitu. Nah, culture itu harus dibentuk. Misalnya, ya, culture menerima keberagaman di dalam perusahaan. Itu bisa saja luntur karena satu orang yang nggak punya hal itu. Dan dia mendominasi. Lalu dia mengumpulkan teman-temannya, lalu dia membuat suatu kelompok dan membuat kerja kurang nyaman. Nah, itu nggak bisa diserahkan. Jadi memang culture itu harus dibentuk, bukan untuk dibiarkan. Kira-kira itu jawabannya. Tadi saya melihat ada Bro Handra nih. Ini saya kenal nih sama Bro Handra, kelihatan. Ya, dari Fuji. Dari ini foto. ada Ibu Dwi ya, ini direct message ke saya. Ini saya boleh baca ya Pak Yanto? Boleh, silakan. Ini Pak mau nanya, mana yang perlu diperhatikan lebih agar penjualan semakin berkembang? Apakah strategi marketing atau networking? Bu Dwi, saya mungkin ingin penjelasan lebih lanjut yang dimaksud networking itu seperti apa ya? Apakah itu kayak multi level atau hanya kenalan-kenalan seperti kita hari ini? Tapi menurut saya sih strategi marketing itu sudah pasti ya Bu ya, karena dalam berbisnis itu paling penting yang dua hal yang harus pengusaha itu perhatikan. Yang nomor satu adalah inovasi, yang kedua adalah marketing. Ketika inovasi tanpa marketing, ya jadi inovasi ini tidak ada yang tahu. Tapi kalau hanya marketing tok saja, ya kan produknya itu nggak bagus, ya percuma juga, nggak bisa jalan. Jadi strategi marketing ini sangat penting, ya saya boleh bilang ini ujung tombak sebuah perusahaan. Jadi marketingnya itulah asal muasal order itu masuk ke akan menjadi piutang, akan menjadi cash ya bagi perusahaan. Ya ini informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, thank you. Pak, berhubung sudah jam 20.56, tinggal satu pertanyaan lagi, boleh? Habis itu kita akan foto bersama. Oke, ya? Pak. Boleh? Tinggal satu pertanyaan lagi untuk teman-teman. Ini ada Pak, ini ada satu pertanyaan Pak dari Pak Ari Wijaya. Apakah culture terbentuk oleh ownernya sendiri dengan sadar atau tidak sadar? Mungkin ini Pak Ari pertanyaan buat saya atau buat Pak Yanto. Ini kalau mungkin Pak Yanto boleh jawab. Kayaknya tadi saya jawab hal ini deh. Oh, yang tadi Pak Yanto jawab ini ya? Ya. Oh, oke. Dan itu menjawab juga pertanyaan Pak Aan dan Pak Ari sebenarnya. Oh ya, berarti satu jawaban mewakili dua pertanyaan ini Pak ya? Iya. Oke. Ada lagi teman-teman selain ini? Ada yang sudah bertanya, mungkin belum dibacakan, mungkin boleh langsung open mic. Jadi biar kita bisa bantu langsung menjawab. Pak Calvin? Ya. Kalau untuk attitude pegawai yang baik menurut Pak Calvin bagaimana cara membentuknya? Attitude pegawai yang baik ya. Jadi nomor satu ketika rekrutmen Pak, itu sudah harus kita bicarakan apa maunya perusahaan. Ya, aturan-aturan perusahaan kita sudah harus sampaikan pada saat waktu perekrutan Pak. Jadi jangan nanti dari awal waktu merekrut kita nggak ngomong ya, ketika kalian sudah bekerja 2-3 bulan kemudian baru kita ngomong maunya perusahaan, kadang mereka shock ya atau kaget. Jadi sebisa mungkin saya selalu ngomong apa adanya dari awal Pak. Kalau mereka cocok silakan lanjut, kalau nggak cocok ya mungkin belum jodoh ya, daripada nanti paksain ya kan. Jadi sekali lagi mungkin di sini yang saya ngomong ke ini ya calon karyawan ya,
Yang selalu saya bilang nomor satu adalah kejujuran. Yang kedua, mereka harus punya nilai tambah. Jadi bukan cuma sekedar bekerja aja. Apa yang bisa mereka kasih lebih dari sekedar bekerja aja. Nah, nomor tiga menurut saya satu lagi yang penting itu mereka harus perilakunya menyenangkan, Mbak. Karena kalau misalnya mereka pindah kerja, mereka rajin, tapi ngomong itu wajahnya suka ini ya, wajah suka cemberut ya kan. Nah, kan kita sebagai atasan juga lama-lama jengkel juga ya kalau melihat wajahnya seperti begini. Ya, ini sih yang mungkin bisa saya sampaikan. Mungkin kalau kurang lebihnya ya ada yang mau tanya lagi silakan, Pak. Oke, makasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain? Kalau tidak ada, Kayaknya mereka udah tunggu voucher ini, Pak. Udah tunggu voucher ini. Mereka udah tunggu. Ini voucher, ayo silakan. Nah, ini udah masuk ke voucher. Silakan. Ini di-download dulu ya. Betul ya, Pak Arya? Di-download dulu ya? Chat aja, teman-teman join chat ya. Ya, join aja. Ya, jadi untuk memudahkan pembagian voucher, silahkan Anda join grup, linknya sudah saya berikan ya. Nah, di sana nanti ada tim Entrasol yang akan mendata. Jadi Anda masuk ke grup tersebut, kemudian untuk 20 orang pertama yang ketik nama, nomor handphone, dan email, maka nanti oleh tim Entrasol, yaitu Ibu Della, nanti akan mengirim e-vouchernya lewat email ya. Oke. Ya. Begitu, mudah-mudahan jelas. Silahkan yang ingin mendapatkan voucher, gabung aja ke grup DMC yang linknya sudah saya bagikan ya. Nah, nanti untuk selanjutnya ya, selanjutnya nanti boleh stay di grup, boleh mau live juga boleh kalau sudah dapat vouchernya ya. Untuk Pak Ade Rupawan, jangan ketik di sini ya Pak, Anda klik linknya yang sudah saya berikan ya. Oke, untuk memudahkan pendataan ya. Baik Pak Yanto, mungkin kita ajak sambil nanti mungkin kalau sudah selesai ini kita bisa tanya jawab lagi, tapi untuk saat ini kita foto bersama dulu ya. Oke, siap Pak. Ayo kita foto bersama. Tolong open cam. Ya, baik, nanti foto dan rekamannya akan kita share di seluruh grup ya. Oke, halaman 1 dulu. Ayo, silahkan take action. Gayanya bebas. Sebentar, control print screen. Yuk, senyumnya 1, 2, 3, ya. Oke, sebentar. Oke, sekarang halaman kedua. Yuk, halaman kedua. Semuanya senyum. Yuk, 1, 2, 3. Oke, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Baik. Baik, Pak Yanto. Meskipun sudah jam 21.00, memang acara ini sampai jam 21.00. Mungkin kita akan secara resmi kita tutup dulu, tetapi kalau memang misalnya Pak Calvin atau Pak Yanto masih ada waktu untuk bincang-bincang, dan mungkin masih ada teman-teman yang masih berminat untuk ngobrol-ngobrol, ya dipersilahkan ya. Oke, silahkan ya. Oke, terima kasih. Saya masih bisa ya 15 menit lagi. Ya. Baik, silahkan yang mau manfaatkan untuk coaching. Oke, sepertinya Pak Aris sepertinya freeze. Silakan teman-teman, kalau ada yang mau bertanya lagi. Ya mungkin Bapak Ibu yang ini acara sudah selesai ya. Kalau bagi yang mungkin masih ingin bergabung ya, ingin bertanya-tanya ya silakan ya. Kita masih available nih ya, masih tersedia waktunya. Iya. Silakan, apakah masih ada yang mau bertanya? Silakan.
Aryo kayaknya nggak bisa bergabung di grupnya, Pak. Oh, nggak bisa? Ya, tadi saya juga klik nggak bisa ini Pak Aryo. Ini sepertinya linknya mungkin ada masalah. Oke, kalau gitu WA ke saya aja. Enggak sih, tadi barusan saya klik bisa tuh. Oke, bisa WA ke saya, nanti saya kasih linknya. Coba saya cek. Lumayan ya, 50.000 ya. Nanti minum jadi awet muda. Oh, salah satu klien saya skincare, Pak. Saya lagi bantu mereka untuk Ada ini pada masuk kok. Ada masuk kok. launching Bisa diklik bisa tuh. Salmon DNA, Pak. Salmon DNA. Wah, itu juga stem cell ya. Ya, udah pada masuk nih. Bisa kok. Klik bisa kok. Silakan. Mungkin ngekliknya nggak utuh kali. Oke, dicoba lagi ya Bapak Ibu. Lumayan ya. Atau bisa WA ke saya 085711227575. Nanti saya berikan saya berikan linknya. Oke, silakan yang ada kesulitan untuk ngeklik ya. Anda bisa WA ke saya ya. Oke, ada 20 voucher. Yuk, masih ada kesempatan, silahkan. Ini saya udah bergabung. Jadi kalau lebih dari 20, nggak ini lagi Pak ya? Udah nggak bisa ya? Iya, ini masih belum 20, silahkan masih ada kesempatan. Ayo Bapak Ibu. Masih belum 20. Nanti silakan. Minum jadi sehat dan awet muda. Nah ini ibu-ibu senang nih kalau awet muda ini ya. Pak Aryo juga ya nanti tambah awet muda lagi Pak. Pak Aryo dari 15 tahun lalu sampai sekarang wajahnya sama aja Pak. Sama-sama Pak Kelvin nih ya. Kayaknya happy nih, tiap hari happy nih, jadi awet Pak Aryo. Pak, izin bertanya Pak. Silakan Pak. Yang saya tadi yang tanya masalah apa? Strategi marketing sama networking. Soalnya ketika sudah menjalankan strategi marketing, tapi networkingnya kurang, itu juga akan lambat juga perkembangan penjualan dari usaha tersebut. Nah, yang jadi pertanyaan tuh, sebegitu pentingkah itu networking terhadap penjualan usaha atau emang harus strategi marketing kita yang harus bagus? Mau jawab siapa nih? Kayaknya Pak Haryo boleh jawab nih. Ini Pak Haryo dari dulu pernah di perusahaan besar. Ini pasti tahu caranya ini. Pak Yanto aja, Coach Yanto aja. Saya kurang fokus nih lagi. Oke, Pak siapa tadi tanya? Pak siapa? Dwi Hendry. Oke, Pak Henry. Oh, Pak Henry. Pak Henry, jadi networking itu harus dipahami dulu bahwa networking itu adalah bagian dari marketing. Nomor satu itu. Jadi pada saat bilang kita punya strategi marketing, apa strateginya? Bagaimana go to market strateginya? Bagaimana targetingnya? Ini harus dijawab dulu. Apa yang membuat seseorang mau membeli produk atau jasa Pak Henry dibandingkan dengan pesaing Bapak? Itu perlu diketahui dulu. Jadi kita ngomong unique selling value-nya, unique selling preposition-nya apa. Lalu bagaimana channel-channel itu, bagaimana mereka ada di mana, target Bapak tuh ada di mana. Nah, networking itu hanya salah satunya. Nah, kalau Bapak maksudkan networking itu adalah menjual melalui distribusi, berarti Bapak memiliki atau membangun channel untuk menjual. Tetapi jangan lupa, Bapak di dalam marketing harus memikirkan end user-nya dulu, baru channel-nya. Gitu loh. Kira-kira boleh dijawab nggak, Pak? Bapak produknya apa, Pak? Produk jasa, Pak. Jasanya apa, Pak? Ini apa? Pelatihan bahasa untuk kantor-kantor, Pak.
Oh, pelatihan perusahaan bahasa jasa asing untuk untuk kantor-kantor. oh. Oke, Soalnya berarti yang sering saya alami itu gini, saya sudah tawaran proposal yang menarik dengan harga yang istilahnya di bawahnya mereka, di bawah yang lain. Cuman endingnya adalah si perusahaan tersebut pakai yang kenalannya mereka. Oke. Ya, berarti strategi Bapak strategi harga ya, perang harga. Iya Pak, awalnya kan perang Baik. harga, terus karena nggak masuk, akhirnya saya samakan. Saya udah coba untuk istilahnya kasih sesuatu yang lebih lah, mungkin bisa tambah jam atau tambah yang lain, cuman dengan sesuatu yang sama, si ibaratnya si A ini bisa dapat yang nggak saya dapatkan, yang nggak saya dapatkan gitu aja Pak. Oke. Jadi perlu dipahami dulu Pak, pengambil keputusannya siapa? Lalu bagaimana Bapak membangun profil atau brand Bapak? Ya. Kenapa? Jadi pertanyaannya gini, Bapak harus bertanya kepada diri sendiri, mengapa, apa yang membuat mereka lebih untung mengambil jasa pelatihan Bapak ketimbang yang lain? Itu dulu Pak. Bikin perbedaan. Kalau nggak bisa bikin perbedaan, maka yang terjadi adalah perang harga. Gitu. Nah, ini yang harus dibuat, Pak. Apa perbedaannya? Kalau nggak berbeda, udah pasti kita akan perang. Gitu. Saya ada diagramnya mengenai bagaimana jadi apa yang diinginkan customer, apa yang bisa diberikan pesaing, apa yang memang bisa diberikan oleh kita, itu saling overlap. Nah, Bapak harus cari mana yang dibutuhkan customer yang berbeda dari pesaing Bapak pada umumnya. Jadi nggak mungkin Bapak 100% berbeda dari pesaing Bapak, tetapi Bapak berbeda dari pesaing Bapak yang pada umumnya. Lalu value itu di-emphasize, diberikan secara khusus dan diberikan komunikasi kepada pengambil keputusan yang membeli jasa Bapak. Gitu, Pak. Apa bedanya, Pak? Kenapa saya harus, misalnya saya punya perusahaan nih, kenapa saya harus beli ke Bapak dibandingkan dengan yang lain? Di luar harga ya, Pak? Halo? Halo, ya, halo. Iya Pak. Kedengaran, Iya, Pak. Pak? Boleh Dengaran, bertanya Pak. sedikit? Halo? Ya, boleh bertanya sedikit, Pak? Halo? Pak Ganovar, Oh, saya iya. kita lagi menjawab pertanyaan Pak Henry dulu ya, Pak. Kalau Bapak mau Oke, tanya, iya. diketik dulu. Iya. Oh. Jadi Ya, kita harus gimana, Pak? memberikan sesuatu yang misalnya yang lebih terhadap salah satu poin yang bisa kita tonjolkan lebih ke untuk ini Pak ya, berarti. Ya, yang dibutuhkan customer ya, yang relevan dengan customer. Jadi Ya. ini ada kebutuhan customer. Lalu customer ini bisa di-provide oleh pesaing, gitu. Lalu pesaing ini area-area yang tidak bisa dilakukan oleh pesaing, tapi dilakukan oleh kita, apa itu, Pak? Sehingga kita berbeda dari pesaing pada umumnya. Oh iya Pak, ya Pak, paham. Oke, ada nggak Pak? Boleh nggak disebutkan apa yang membuat mereka yang dibutuhkan customer yang susah didapat dari pesaing? Apa Pak yang Bapak miliki? Kalau yang maksudnya kan kalau di tempat saya itu masih kayaknya ya sama-sama aja sih Pak. Kalau Ya, yang itu harus didesain. Harus didesain apa yang membuat Bapak berbeda dengan mereka. Kemarin yang lebih saya tonjolkan untuk masalah perbedaan adalah fleksibilitas waktu, Pak. Jadi kita bisa coaching untuk hari weekend dan di tempat lain nggak bisa. Oke, apakah itu yang dibutuhkan customer? Masalahnya adalah si customer ini nggak mau kalau harus memasukkan karyawannya pada hari weekend saja. Jadi gini nih Pak ya, saya gambarin pakai PowerPoint boleh ya Pak? Boleh.
Saya kosong aja dulu. Ini extension nih. Oke Pak, kelihatan Pak? Kelihatan. Oke. Jadi gini, ini adalah area yang diinginkan customer. Oke. Oke, Pak. Lalu ini adalah yang pesaing bisa. Oke. Ini pesaing. Oke. Lalu ini kita. Oke, Pak? Ya. Iya, Pak. Nah, Iya, Pak. ini yang area ini customer dan pesaing bisa, yang kita nggak bisa ini area kalah, Pak, namanya, Pak. Beneran? Kalau Pak. pesaing bisa, customer mau, tapi kita nggak bisa, ini area kalah nih. Oke? Nah, kalau customer mau, pesaing nggak bisa, kita bisa, ini area menang. Yang ini, Pak. Oh iya, Pak. Ya, Pak. Oke, jelas ya. Nah, kalau Jelas. customer mau, pesaing mau, kita bisa, ini kita nih, as. Ini kita ya. Lalu Iya. tiga-tiganya bisa. Ini area di sini, ini area perang, Pak. Perang ini bisa perang harga, perang promosi, pokoknya ini area berdarah-darah di sini nih, Pak. Iya, Kita Pak. harus pintar. Di sini kita harus pintar dari sisi kayak Facebook Ads, Google Ads, ini kita harus pintar di sini nih, Pak. Bersaing di promosi. Tetapi kalau kita bisa memiliki value preposition yang di sini, ini kita akan lebih menang untuk mendapatkan customer. Gitu loh. Nah, tadi Bapak bilang, oh saya bisa lebih fleksibel untuk di hari Sabtu. Tapi ternyata itu tidak dibutuhkan customer. Ini berarti ada di daerah sini, Pak. Jadi yang Bapak harus cari adalah yang dibutuhkan customer tidak bisa oleh pesaing, tapi Bapak bisa. Nah, ini Bapak cari atau Bapak ciptakan. Kira-kira begitu, Pak. Iya, Pak. Nah, Iya, kalau Pak. ini udah jalan, baru kita ngomong marketing, ngomong networking, ngomong marketing communication, ngomong Facebook Ads. Tetapi Bapak dari sini dulu, Pak. Untuk mencapai ini, kita harus cari yang namanya pain and gain. Pain and gain adalah apa yang membuat si customer itu susah. Ya, pain-nya apa? Lalu kita kasih gain-nya, jawabannya. Baru itu kita bisa dapatkan spesifikasi apa yang kita bisa berikan. Ya. Jadi kalau kita mau gambar lagi, denahnya seperti ini. Ya. Paling bawah itu adalah pain and gain. Pain and gain. Tunggu ya, di sini. Ini Pak, ini pain and gain. Ini. Lalu di atasnya, step yang kedua adalah spesifikasinya. Spek produk Bapak, spek service Bapak yang menjawab pain dari si customer. Customer ini. Oh iya, saya sulit melakukan ini karena begini. Nah, Bapak cari pain-nya. Lalu Bapak ciptakan spesifikasinya. Lalu spesifikasinya ini menjadi benefit, Pak. Benefit bagi customer. Lalu dari benefit, disinilah Bapak ciptakan value terhadap brand Bapak. Bapak harus punya brand untuk membedakan. Jadi brand itu bukan soal kebanggaan diri, Pak ya. Brand itu adalah menolong customer membedakan kualitas. Ya, jadi brand itu bukan hanya kita kebanggaan diri, tetapi brand itu berguna secara hakikatnya berguna untuk customer membedakan kualitas. Nah, Bapak harus punya brand yang berdasarkan value Bapak. Tapi harus dibangun berdasarkan ini, Pak. Customer mau, Bapak bisa, yang pesaing susah. Nah, ini cari pain and gain-nya, Bapak bikin speknya, lalu jadi benefit buat customer, dan ini value Bapak di dalam brand. Kira-kira begitu, Pak, yang saya bisa bagikan dari pertanyaan Bapak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak.
Oke, sama-sama Pak. Semoga menjawab ya Pak ya. Iya Pak, terima kasih sekali. Sama-sama. Oke. Gitu Pak. Ya, baik, ya Pak. Oke. Pak, boleh nanya Pak? Oke, silakan Pak. Ya, makasih Pak. Saya kan mempromosikan suatu produk ya Pak, jasa ya, kepada calon customer ya. Ya. Tapi kalau lihat dari skema itu memang skemanya adalah multi level marketing gitu ya. Yang jadi ingin saya kenapa hampir setiap orang ya customer itu sangat fobia dengan yang namanya marketing multi level marketing ini ya. Jadi baru saja saya katakan ada downline, ada upline segala macam dan ada skemanya seperti itu. Langsung mereka menolak dan mereka sangat fobia gitu ya. Apakah sejelek itu yang namanya multi level marketing Pak ya? Sehingga banyak sekali penolakan ini. Gimana menurut Bapak? Makasih. Oke Pak, kalau langsung saya jawab begini Pak. Prinsipnya gini, market tidak pernah salah. Ya Pak ya. Dan kita harus menyesuaikan diri kita dengan market. Yang terjadi memang yang Bapak dapatkan adalah orang-orang yang anti multi-level marketing. Bagaimana membentuknya, bagaimana terbentuknya, ya kita tahu kenapa. Banyak member-member multi-level marketing yang berperilaku kurang simpatik di dalam melakukan kegiatan penjualannya. Menurut saya itu analisanya. Tetapi pada saat kita mau membuat suatu sistem yang meniru sebuah multi-level marketing, nah kalau memang market seperti itu, kita nggak bisa paksa, Pak. Karena biaya edukasi itu akan jadi mahal. Bapak mau katakan, oh download upload itu nggak ada apa-apa. Bapak akan, jadi biaya itu bukan hanya uang ya Pak ya. Biaya itu sumber daya Pak. Sumber daya itu di dunia ini cuma ada tiga kelompok. Waktu, uang, dan tenaga Pak. Oke, jadi kalau Bapak maksa untuk membuat mereka paham, oh nggak apa-apa kok multi level marketing, Bapak akan terlalu banyak energinya terserap ke sana. Bapak harus membuat sesuatu riding the wave. Jadi wave-nya itu yang kita manfaatkan dalam marketing. Jangan kita menentang suatu tren yang sedang berjalan, biayanya mahal sekali, Pak. Gitu. Kalau memang tidak disukai, ya Bapak ganti istilahnya. Gitu. Apakah kita harus meninggalkan bisnis ini Pak, multi level marketing ini karena memang banyak penolakan dari masyarakat atau Bapak memang bisnisnya multi level marketing, Pak? Ya, skemanya multi level marketing. Ya, jadi gini Pak, memang ada yang anti, ada yang enggak. Kan enggak 100% anti, Pak. Berarti masalahnya adalah di targeting. Jadi Bapak harus mentarget mereka yang memang tidak anti. Kenapa, Pak? Bahkan ada sebagian masyarakat tuh yang menghubungkan antara multi level marketing dengan suatu ajaran tertentu gitu ya, atau ada fatwa gitu dari dari lembaga tertentu ya, sehingga mereka menganggap bahwa multi level marketing semacam kayak haram gitu ya, dan segala macam ya. Oke Pak, dipahami, kan, bisa dipahami. Yang dipahami, dan ini agak sulit sekali untuk Pak, gitu. Pertanyaan saya kepada Bapak gini, menurut Bapak, apakah 100% masyarakat Indonesia mengatakan itu anti dan haram? Ya enggak, tapi dari orang yang saya temui banyak yang seperti itu, Pak. Oke, tapi pertanyaan satu dulu, Pak. Apakah 100%? Tidak. Apakah 100%? Tidak 100%, tidak. Tidak 100%. Lalu pasti berarti ada mereka yang bisa menerima, kan? Ya, ada sebagian. Ya, tapi yang saya temui banyak kan yang menolak. Iya, berarti Bapak belum ketemu targetnya, Pak. Iya. Berarti Bapak belum ketemu target yang benar. Jadi penolakan itu bisa karena tadi keyakinan ya, bisa karena fobia ya, bisa karena yang tidak suka gitu ya. Jadi banyak faktornya, bukan hanya satu faktor, sehingga
katakanlah dari 10 orang yang saya temui dan saya katakanlah saya prospek gitu ya, mungkin 9 orang menolak gitu ya. Ya, Satu orang, ya. nah itu. Ini yang saya temui ya. Artinya gini, dalam teori marketing apa sih yang bisa kita yakinkan gitu ya kepada orang ya? Karena kan ada yang mengatakan bahwa orang yang terkaya di dunia sendiri ya, profesi yang sangat menarik ya di dunia internasional ya, itu adalah profesi marketing gitu, multi level marketing. Jadi kalau itu secara teori ya, kalau kita ingin memperoleh pendapatan yang tinggi, itu katanya profesi multi marketing ya. Jadi itu ininya. Tapi jadi saya jadi agak bingung gimana caranya ya, kok mereka bisa seperti itu gitu. Padahal dalam kenyataan di lapangan, kok saya sangat sulit sekali ya untuk mengajak orang untuk ke multi level marketing gitu. Jadi ini ada semacam